Bab 652. Lebih baik bunuh dia. Ada jejak keberadaan tentang Meg. Seron merasa sangat senang saat mendengar kata-kata orang itu dan langsung bertanya padanya. Orang itu berkata, aku yakin itu Tuan Muda Meg. Biasanya KTV Good Time tidak ada orang yang datang di pagi hari, tapi kebetulan pagi itu ada dua wanita cantik yang disukai oleh Tuan Meg, jadi dia pun membawa wanita itu ke dalam ruangan. Masalahnya adalah kedua wanita itu sangatlah cantik, jadi saksi pun melihat mereka lebih lama. Dan anehnya rekaman CCTV Good Time kemarin pagi sudah rusak, semua hal ini terjadi secara bersamaan, terlihat jelas ada orang yang sengaja melakukannya. Wajah Seron berubah menjadi buruk, kemudian dia berbicara sambil menggertakkan giginya, kalau Meg membawa paksa kedua wanita ini ke Good Time, berarti kedua wanita ini pasti tahu keberadaan Meg. Kalau dia wanita yang sangat cantik, berarti mereka memiliki reputasi yang tinggi. Sekarang kamu cari foto 100 wanita cantik yang ada di Jiangsu, lalu tanya pada saksi siapa dua wanita yang dibawa pergi oleh Meg. Orang itu langsung berkata, baik Tuan Seron, sekarang aku melakukan tugas yang kamu berikan. Setelah itu Seron berbicara dengan penuh semangat, Pak, akhirnya kita menemukan jejak keberadaan Meg. Aku yakin tidak lama kemudian kita bisa menemukan Meg. Tapi Yoga tidak merasa senang seperti Seron, sebaliknya dia berbicara dengan penuh kekhawatiran, semoga kita bisa menemukan Meg. Bagi mereka sebelum menemukan Meg yang masih hidup, maka semua berita yang berhubungan dengan Meg adalah kabar buruk dan akan membuat mereka semakin khawatir. Jerry tidak tahu kalau Seron sudah menemukan seorang saksi, dia pun sudah kembali ke puncak awan. Papa. Smile seperti seekor burung kecil yang bahagia dan langsung lompat ke pelukan Jerry saat melihatnya pulang. Jerry pun langsung menggendong anaknya dan berbicara dengan manja, apakah kamu sudah merindukan Papa? Happy menganggukkan kepala, iya. Kemudian Smile menggerucutkan bibirnya dan berbicara dengan mata merah, tapi Papa sangatlah sibuk dan sudah lama tidak menemani Happy bermain. Jerry seketika merasa bersalah. Beberapa waktu lalu dia selalu berada di kota Yan dan baru pulang ke Jiangsu, jadi waktu dia menemani Happy memang sedikit. Beberapa hari kemudian Papa akan bawa kamu pergi ke rumah baru kita, nanti kamu akan kenal lebih banyak teman baru di sana, oke? Jerry berbicara sambil tersenyum. Tapi Happy berbicara dengan wajah yang sedih, tapi Happy suka dengan teman sekolah yang sekarang, juga suka dengan rumah besar ini, aku tidak ingin pergi dari sini, bagaimana? Jerry merasa sedikit sakit saat melihat wajah yang tidak rela dari anaknya, tapi demi menjamin keselamatan keluarganya, dia harus membawa mereka di sisinya baru bisa menjamin keselamatan mereka. Ayo makan. Kemudian Yumi dan Lesi membawa sayur keluar, lalu merek Abaru memperhatikan Happy. Aku mau makan daging. Happy hampir meneteskan air liur saat melihat Yumi membuat daging merah, kemana perginya rasa sedih yang tadi. Pak, bagaimana dengan urusan bahan bangunan Longhei? Setelah selesai makan Lesi dan Yumi pergi merapikan dapur, Happy bermain di atas karpet samping Jerry, sedangkan Jerry dan David duduk di atas sofa. David tersenyum, berkata, kamu tenang saja, bahan bangunan Longhei bukanlah bisnis yang besar, jadi aku sudah mengatur semua pekerjaannya. Baguslah kalau begitu. Beberapa hari kemudian setelah Lesi dan Yumi menyelesaikan pekerjaan mereka di grup Yanchen dan grup Sanhei, kita akan pergi ke kota Yan, aku sudah mengatur semuanya di sana. Kata Jerry. Seketika wajah David berubah menjadi ragu. Pak, apakah ada hal yang ingin kamu bicarakan dengan aku? Tanya Jerry. Akhirnya David berkata, Jerry, meskipun Papa sangat ingin membantu kamu, tapi Papa sudah tua, grup Yanchen adalah sebuah perusahaan yang sangat besar dan memiliki banyak orang hebat di sana, jadi kalaupun Papa ikut ke sana, Papa juga tidak bisa membantu kamu melakukan apapun. Pak, kamu ada rencana apa? Tanya Jerry. David melihat Happy yang sedang bermain sendiri sekilas, lalu berkata, aku ingin membantu kalian menjaga Happy, jadi kalian pun bisa bekerja dengan tenang. Awalnya aku bermimpi untuk mengatur sebuah perusahaan, tapi kamu sudah bantu aku mewujudkannya dengan membangun bahan bangunan Longhei, jadi tidak ada penyesalan lagi dalam hidupku, kalaupun sekarang aku harus mati.
Jerry langsung berkata, "Pak, kamu masih muda seperti ini, omong kosong apa yang kamu katakan?" David hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. "Pak, jika Anda khawatir akan memberikan masalah pada pekerjaan aku, maka aku berharap kamu jangan terlalu banyak berpikir dan tetap melanjutkan pekerjaan di grup Yanchen. Jika kamu merasa benar-benar telah mewujudkan mimpi kamu dan hanya ingin menjaga Happy, maka aku juga akan mendukung kamu untuk pensiun. Tidak peduli dengan apa yang terjadi, aku berharap keputusan yang kamu ambil ini dari lubuk hatimu, asalkan kamu bisa bahagia, maka apapun yang dilakukan pasti baik." Jerry berbicara dengan tulus. Dia benar-benar tidak memperdulikan bahan bangunan Longhe yang kecil itu, tujuan dia membangun ini hanya ingin memberikan latihan pada David saja. Seperti yang dikatakan oleh David, grup Yanchen memiliki banyak orang berkata, jadi meskipun dia pergi, dia juga belum tentu bisa memberikan bantuan yang besar. David tersenyum, berkata, "Aku sudah membuat keputusan dari dalam hatiku untuk pensiun dan akan menjaga anak kalian." "Baiklah, kalau Papa sudah membuat keputusan, maka aku tidak akan memaksa kamu lagi. Nanti aku akan mencari pembantu untuk masak, merapikan kamar dan membantu kamu menjaga Happy," kata Jerry. "Haha, baiklah, kalau begitu begini saja. Aku akan menikmati kehidupan di hari tua aku setelah sampai di kota Yan nanti," kata David dengan senang. Jerry bisa melihat kalau David benar-benar senang. Meskipun Lacey bukan anak kandungnya sendiri, tapi karena David sudah membesarkannya selama ini dan sikap baiknya kepada Lacey, Jerry pun pantas untuk menghormatinya. Malam itu tidak ada perbincangan lagi. Keesokan paginya, Bandara Internasional Jiangsu. Yoga dan Sharon sudah menunggu di pintu masuk bandara, lalu mereka melihat seorang tetua yang mengenakan pakaian berwarna abu-abu berjalan bersama dengan beberapa orang. "Tuan Jeffrey." Yoga langsung memanggil orang itu dan mendekatinya lebih dahulu. Tetua yang mengenakan pakaian kain itu adalah Jeffrey, master tingkat 3 keluarga Sue. "Tuan ketiga, maaf membuat Anda menunggu dalam waktu yang alam," kata Jeffrey dengan hormat. Meskipun Yoga adalah putra ketiga keluarga Sue, tapi dia tidak berani bersikap angkuh di hadapan Jeffrey. Jeffrey adalah jenderal yang mengikuti pemimpin keluarga Sue perang waktu itu. Jadi dia sangat setia keluarga Sue. Bahkan pemimpin keluarga Sue pun terkadang akan meminta saran dari Jeffrey. Setelah Yoga mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin keluarga dan dia bisa berhubungan dengan baik sama Jeffrey, maka ini akan memberikan sebuah bantuan yang besar padanya. "Tuan Jeffrey," Sharon menyapanya lebih dahulu. "Tuan besar bilang aku harus mendengar arahan dari tuan ketiga selama di Jiangsu." Jeffrey bilang, "Tuan ketiga, jika ada urusan, kamu boleh katakan padaku." Lalu Yoga pun berbicara dengan mata yang merah dan penuh amarah, "Tuan Jeffrey, aku ingin minta tolong pada Anda untuk mengetes kekuatan seorang anak muda, jika bisa kamu bunuh saja dia." Bersambung.